قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup membuat kita merasa sangat kasihan kaum muslimin, ya, di mana ada seorang ibu-ibu tua yang sepertinya ibu ini beragama Islam, dilihat dari kostumnya, dilihat dari pakaiannya, dan ibu tersebut dalam keadaan sakit, dan di dalam video tersebut terlihat ibu itu diobati oleh orang Kristen, dan di dalam pengobatan tersebut disebut-sebut nama Tuhan orang Kristen. Coba kita simak videonya. Ini sembuh dari sakit penyakit ini. Kami tahu Allah yang kami sembah hidup dan kuat dari sakit hati segala dokter. Tunjukkan mukjizat Bapa. Nyatakan kau sembuh. Kami percaya sembuh. Kan iman yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, disebut haleluya, haleluya katanya, ya. Bantu bangun. Ayo. Nah, itu kayaknya sakit stroke ibu ini, ya. Kita kasihan kaum muslimin melihat yang seperti ini, kita kasihan. Bantu. Ya. Apa? Nah. Bantu. Oh, kakinya tidak kuat. Tuhan beri kekuatan supaya kuat dan bisa berjalan. Dalam nama Yesus rubah supaya bisa berjalan. Haleluya. Amin. Coba jalan sedikit. Pegang dia dulu. Dia benar apa? Lemas, badan lemas. Jangan terlalu bumbu. Makan ukur sudah. Nah, kaum muslimin, sebenarnya kalau praktek pengobatan yang dilakukan oleh bapak tersebut, yang ada di dalam video tersebut itu praktek pengobatan medis, maka tidak ada masalah kaum muslimin, ya. Atau praktek pengobatan tradisional, seperti pijat refleksi, ya, nggak apa-apa. Kita berobat kepada orang kafir itu boleh, tapi dengan batasan. Batasannya apa? Batasannya adalah berobat dengan hal yang jelas sebab akibatnya, seperti medis, ya, pijat refleksi. Tidak ada kaitan dengan masalah akidah secara langsung. Dan itu pun kalau tidak ada kaum muslimin yang mampu untuk melakukan pengobatan yang seperti itu. Kalau misal ada kaum muslimin yang mampu, maka lebih utama berobat kepada kaum muslimin, ya. Karena jelas yang mengobati berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, yang diobati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Dan kita lihat praktek pengobatan di dalam video tersebut, ya, itu seperti praktek pengobatan ruqyah di dalam agama Islam. Itu masuknya ke ranah akidah kaum muslimin, bukan sebab akibat. Dan itu berhubungan erat dengan keyakinan siapa yang memberikan kesembuhan. Makanya sangat disayangkan yang seperti ini, ya. Terjadi yang seperti ini sangat disayangkan. Dan kejadian seperti ini rawan degradasi akidah kaum muslimin. Itu jelas ditepuk-tepuk kakinya, ya. Ditepuk-tepuk sama laki-laki, kemudian disebut nama Yesus, haleluya. Artinya di sana itu ada penanaman keyakinan bahwa yang menyembuhkan, yang memberikan kesembuhan itu adalah sesuatu yang disebut sama orang yang mengobati itu, Yesus, haleluya. Padahal kalau kita umat Islam harus meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu Allah. Di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, idza maritu fahuwa yasfi. Apabila aku sakit, maka dia, Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kesembuhan. Dan tentu kesembuhan juga harus dengan usaha, berobat. Bagaimana supaya sembuh? Berusaha. Kata Nabi Muhammad SAW, tadawaw wala tadawaw biharamin. Berobatlah, jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berobat dengan yang haram ini, ya, itu adalah dengan sesuatu zat yang diharamkan, ya. Bisa dengan zat yang sudah diharamkan. Misal berobat dengan makan atau minum darah, ya, minum khamr,
memakan daging khinzir, ya, maka itu dilarang. Jelas, zatnya yang digunakan untuk berobat itu adalah zat yang haram, termasuk berobat dengan nama selain Allah. Ya, seperti itu tadi. Seperti ruqyah, tapi dengan menyebut nama selain Allah. Itu urusannya masuk ke dalam bab akidah. Ya, itu jelas haram. Menanamkan keyakinan bahwasanya yang memberikan kesembuhan itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita sakit, kita diperintahkan oleh syariat Islam ini untuk berobat. Tidak boleh pasrah. Harus berusaha untuk sembuh. Dan berobat pun diatur di dalam Islam. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Jangan keluar dari aturan agama Islam. Dan lebih baik kita ini tidak selamat dari penyakit, tapi kita tidak melanggar aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kita sehat, tapi akidah kita tergadaikan. Apalagi kalau tidak sembuh-sembuh. Sudah akidah tergadaikan, penyakit tidak sembuh. Dan lebih fatal lagi, sudah kita berobat dengan sesuatu yang haram, menggadaikan akidah juga, ya, dan tidak sembuh juga, kemudian meninggal. Ya, meninggal di atas sesuatu yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sakit itu ujian kaum muslimin. Ya. Ujian sekaligus penggugur dosa. Dan semua manusia itu diuji. Tidak ada kaum muslimin yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ankabut, di awal-awal surat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka ini akan dibiarkan saja mengatakan kami ini beriman, sedangkan mereka itu tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian tersebut mengetahui orang-orang yang benar keimanannya dan mana yang dusta. Jadi sudah menjadi ketetapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan manusia ini, diciptakan manusia ini, diberikan kehidupan di dunia ini dalam rangka menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesehatan. Ya. Kalau kita bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan datang nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih, tidak memiliki dosa. Dan salah satu kiat supaya kita bersabar di dalam ujian, ya, terutama ujian penyakit seperti yang dialami ibu tersebut di dalam video tersebut, ya, maka dengan melihat orang-orang yang lebih berat ujiannya, maka insya Allah dengan melihat orang-orang yang jauh lebih berat ujiannya, maka akan bisa bersabar di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita. Ya. Kalau dilihat dari video, ibu ini penyakitnya juga tidak terlalu parah kaum muslimin. Masih banyak yang jauh lebih parah, masih banyak. Kita lihat di rumah-rumah sakit, ya. Kita lihat ujian saudara-saudara kita yang di rumah sakit. Banyak yang mereka tidak sadar berhari-hari. Ada yang kakinya patah, ada yang hilang kakinya, ya, dan berbagai macam lah. Ya. Kemudian kita lihat ujian saudara-saudara kita di Palestina. Banyak yang lebih parah ujiannya kaum muslimin. Dan banyak dari mereka yang lebih memilih untuk bersabar, tidak berobat kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada sebuah riwayat kaum muslimin, ini cukup menarik, di mana ada seorang wanita yang dia pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini mempunyai penyakit epilepsi, penyakit ayan. Dan kalau kambuh auratku ini tersingkap, terbuka, maka berdoalah kepada Allah untukku agar aku disembuhkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, kalau engkau mau bersabar, maka bagimu surga. Tapi kalau engkau mau aku doakan, ya, mau aku berdoa untukmu, untuk kesembuhan, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan. Kemudian wanita tersebut berkata, aku lebih memilih untuk bersabar.
Kemudian dia hanya meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa supaya ketika penyakitnya kambuh, auratnya tidak tersingkap. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar ketika wanita tersebut kambuh, auratnya tidak tersingkap. Ya. Wanita ini lebih memilih untuk sabar. Karena apa? Balasannya surga. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya bersabar maka surga. Surga. Dan itulah tujuan akhir kaum muslimin, ya, surga. Dan terakhir, kita berdoa semoga kaum muslimin yang pada saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, diberikan kesabaran, kemudian diberikan kesembuhan, sehingga penyakit tersebut dapat menggugurkan dosa dan menaikkan derajat. Dan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan bersih dari dosa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.